sedikit berkaitan dengan pemeliharaan aset yang akan disampaikan. Jadi kejadiannya adalah tangki LPG yang miring di fasilitas depo LPG di Pertamina, Marketing 7 di Pelabuhan Pelindo 2 di Makassar. Jadi di gambar yang sebelah kiri, tangki T1B itu kelihatan memang miring, dan di gambar sebelahnya itu menunjukkan arah kemiringannya, jadi kira-kira ke arah barat daya. Kejadiannya 21 Agustus 2017 jam 11.10 waktu Indonesia Tengah. Uraian kejadiannya, tangki T1B miring ke arah barat daya setelah diisi sampai kira-kira 200 metrik ton LPG. Ini jadi level volume terakhir itu adalah 200 metrik ton. Pengisiannya dari kapal LPG, kapal tanker LPG Eleanor dari jam 8.48 sampai 9.30. Jadi tangki miring ini kejadiannya setelah selesai pengisian. Tangki miring ini berhenti, tidak miring lagi, tidak amblas lagi karena pipa di bawah yang menahan berat tangki tersebut. Tindakan yang segera dilakukan, evakuasi isi tangki T1B dengan skid tank, jadi tangki-tangki LPG, truk tangki LPG itu, kemudian dilakukan draining dan venting untuk membuang sisa-sisa LPG yang ada di dalam, kemudian diisolasi tangkinya dan dilakukan purging dengan nitrogen untuk mengamankan tangki. Di ini petanya lebih jelas, ada tangki T1A, T1B, 1C, sama tangki 4. Tangki 1A sama 1B itu dibangun tahun 1975, jadi dari kejadian itu sudah kira-kira 42 tahun. Tangki 1C dibangun tahun 1990, tangki T4 dibangun tahun 2004. Kapasitasnya tangki T1A, 1B masing-masing 250 metrik ton, tangki 1C itu 500 metrik ton, dan tangki T4 itu 1.500 metrik ton. Tangki T4 sendiri yang paling besar di sebelah selatan ini pernah terpapar panas dari kebakaran truk LPG yang pernah kejadian di situ pada tahun 2004. Namun diperkirakan paparan panas ini tidak berpengaruh pada struktur tiang-tiang penunjang T1B karena jaraknya cukup jauh. Analisa penyebab, tangki T1B diperkirakan telah melewati usia desain 42 tahun, namun walaupun demikian sertifikat kelayakan penggunaan peralatan SKPP masih berlaku sampai Oktober 2017. Dari catatan inspeksi, kegiatan inspeksi umumnya fokus pada bagian yang bertekanan, yang menahan tekanan, jadi pada tangkinya, pada pipanya, pada valve, pompa, dan sebagainya. Tapi tidak dilakukan pemeriksaan yang mendalam pada strukturnya, tiang-tiang penahan, hanya dilakukan pemeriksaan visual saja. Dari hasil investigasi juga tidak ditemukan pergeseran atau penurunan fondasi pada tiang penyangga. Jadi fondasi tetap, hanya tiang penyangganya yang korosi, karat, kemudian tangkinya jatuh ke bawah karena tidak bisa menahan beratnya lagi. Dari investigasi ditemukan korosi pada struktur tiang penunjang T1, seperti di gambar tengah ini yang saya tandai merah, kotak merah, yang tidak dilakukan inspeksi mendalam karena memang tertutup oleh lapisan beton tahan api. Jadi diberikan lapisan beton tahan api untuk melindungi besi yang di dalamnya, baja yang ditahannya di dalamnya kalau terpapar panas agar tidak rusak. Namun dengan dipasangnya beton tahan api ini menyulitkan untuk dilakukan inspeksi, dan ternyata memang terjadi korosi akibat adanya uap air yang masuk ke dalam lapisan antara beton tahan api tadi dengan pipa baja penahan tiang penyangga tangki tersebut. Dan ini memang umum, corrosion under lagging, corrosion under insulation, atau corrosion under fireproofing itu umum terjadi. Nah, memang menyulitkan. Salah satu metode
yang bisa digunakan untuk inspeksi adalah pulse eddy current. Dan itu memang tidak dilakukan. Demikian mungkin Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulijaya yang sudah menyampaikan safety momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Samsul dari PT Pupuk Kaltim, Bontang. Silakan Pak Samsul. Terima kasih Pak Edi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang hadir pada acara webinar share knowledge terkait dengan pengelolaan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini perkenalkan kami dari Pupuk Kaltim akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan aset pabrik di PKT ini yang merupakan salah satu aset terbesar ya di dalam perusahaannya. Pak Edi ini saya share sendiri Pak Edi ya. Materinya Pak Edi ya. Belum, materinya belum masuk. Oh sebentar Pak, saya share screen Pak ya. Sudah kelihatan Pak Edi ya, materinya Pak Edi ya? Ya, sudah kelihatan Pak. Oke. Makasih Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita bicara tentang manajemen aset pabrik pupuk, perlu saya sampaikan terkait dengan aset-aset yang ada di Pupuk Kaltim. Yang akan kami bahas adalah terkait dengan physical asset ya. Kalau bicara pabrik pupuk itu sebenarnya satu terintegrasi dengan pabrik amonia. Jadi kalau namanya pabrik pupuk, sudah pasti di situ terdapat pabrik amonia, yaitu pabrik amonia produknya adalah amonia dan CO2. Kemudian bahan baku pupuk urea adalah amonia dan urea seperti itu. Amonia dan CO2. Yang CO2 yang merupakan ekses ya, buangan dari pabrik amonia itu dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan urea. Perlu saya sampaikan bahwa di PKT ini ada 7 pabrik secara total. Namun untuk ureanya itu ada 5 pabrik. Kemudian untuk pabrik amonia juga terdapat 5 pabrik. Selain itu juga didukung oleh pabrik utilitas, yaitu terkait dengan power generation, yaitu gas turbin generator, kemudian steam turbin generator, dan juga terkait dengan pembangkit steam, yaitu baik itu boiler batu bara maupun boiler yang menggunakan bahan baku gas seperti itu. Mungkin itu secara sekilas mengenai aset yang ada di Pupuk Kaltim. Kemudian kalau kita bicara tentang aset, ini adalah secara garis besar menurut ISO 55000 yang merupakan sistem manajemen aset, itu ada 5 aset dalam suatu enterprise atau dalam suatu perusahaan ya. Namun yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini adalah lebih kepada physical asset, yaitu kepada equipment yang ada dalam suatu pabrik. Kalau kita bicara manajemen aset, itu tidak terlepas daripada berbicara mengenai risiko dan cost. Karena biasanya di dalam perusahaan itu untuk menurunkan risiko tentu perlu cost yang besar. Nah, tujuannya adalah bagaimana untuk menyeimbangkan antara risk yang ada dengan cost yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Adapun pengelolaannya, tujuan daripada kenapa aset itu harus dikelola, yaitu untuk menghasilkan risiko yang seminimum mungkin, kemudian untuk juga mendapatkan kinerja yang terbaik seperti itu. Harapannya seperti itu. Ada balancing antara risk dan cost itu. Kemudian di Pupuk Kaltim
fokusnya manajemen aset ini adalah ada 5 hal ya, Bapak dan Ibu, yang menjadi konsen. Kenapa aset ini harus dikelola dengan baik? Yang pertama adalah menurunkan angka unscheduled shutdown pabrik. Di mana unscheduled shutdown itu kalau di pabrik amonia itu bisa sehari saja itu cost untuk startup dan shutdown-nya itu kurang lebih ya sekitar 10-an lah, 10 miliar ya. 10 miliar itu kerugian yang ditanggung oleh perusahaan apabila terjadi sekali saja unscheduled shutdown. Cost untuk energi ya yang dibuang, karena pabrik amonia itu berbeda dengan pabrik urea ya. Kalau pabrik amonia kalau sekali terjadi unscheduled shutdown, maka untuk startup kembali pabrik tersebut itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2 hari, yang mana itu gas sebagai bahan baku utama itu di venting sampai menjadi produk amonia itu butuh waktu sekitar 2 hari seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menurunkan maintenance cost dan operating cost. Di mana maintenance cost ini mungkin kalau di PKT itu sekitar 5% dari harga pokok produksinya, HPP-nya kurang lebih sekitar segitu, 5%. Kemudian yang keempat adalah bagaimana memperbaiki utilisasi aset pabrik sesuai dengan inherent capability-nya. Artinya harapannya adalah pabrik ini bisa beroperasi sesuai dengan terkait dengan utilisasinya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pabrik itu beroperasi secara efisien, tidak banyak energi yang terbuang seperti itu. Selain menurunkan angka unscheduled shutdown, juga bagaimana pabrik itu beroperasi secara maksimum tanpa ada energi yang terbuang percuma seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah selain terkait dengan operasional, juga yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki aspek safety dan kinerja lingkungan, karena banyak hal yang terjadi kalau misalkan asetnya tidak dikelola dengan baik, banyak misalnya terjadi ledakan dan sebagainya yang akan merugikan selain terkait dengan lingkungan dan juga terkait dengan aspek yang lainnya seperti itu. Nah, ini adalah proses bisnis yang terjadi yang ada di Pupuk Kaltim. Kalau kita bicara tentang manajemen aset, tentu tidak terlepas dari PDCA ya. Mulai dari perencanaan, kemudian ada dunya, ada yang dilakukan, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada follow up-nya. Nah, untuk perencanaan selalu diselaraskan dengan strategi reliability ya. Kalau kita bicara tentang aset, tentu tidak terlepas daripada berbicara tentang reliability suatu equipment. Bagaimana melakukan improvement yang terkait dengan reliability plan. Kita bicaranya adalah plan karena plan itu adalah kumpulan dari beberapa equipment yang membentuk dalam sebuah sistem. Kemudian ada juga normalnya adalah di dalam pengelolaan aset itu pemeliharaan aset. Pemeliharaan aset itu adalah mulai dari perencanaan pekerjaannya, kemudian ada schedulingnya, ada perencanaan penjadwalannya, eksekusi, dan kemudian ada evaluasi mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, ini yang paling penting adalah kalau di Pupuk Kaltim itu adalah fokusnya pada aset-aset yang memiliki risiko yang paling besar. Di kami ada namanya aset register ya. Semua aset yang ada di Pupuk Kaltim itu semua diregister, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi mana yang merupakan risiko-risiko terbesar, itulah difokuskan pada equipment tersebut untuk dilakukan maintenance yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian proses bisnis yang ada di Pupuk Kaltim dapat kami sampaikan bahwa di sini ada kita mengadopsi manufacturing excellence ya. Di sini ada beberapa proses kerja. Proses kerjanya ada proses kerja pemeliharaan, kemudian proses kerja improve plan, kemudian ada proses kerja turnaround, kemudian proses kerja untuk operation ya, operation. Kemudian ada material management juga ada di kami, itu jadi satu kesatuan. Secara garis besar itu ada dua cycle ya. Itu adalah ada cycle harian atau daily cycle yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan uptime, yaitu untuk mengurangi unscheduled shutdown. Caranya apa? Yaitu dengan melakukan PPM ya, salah satunya ini preventive maintenance ya. Kemudian juga melakukan RCA,
root cause analysis. Kemudian implementasi juga terkait dengan RCM, Reliability Center Maintenance. Kemudian yang terakhir adalah RBI, yaitu Risk Based Inspection. Kalau RBI ini lebih banyak ke arah statik ya, static equipment. Kemudian kalau RCM ini ke seluruh equipment selain statik seperti itu. Kemudian ada lagi yang daily cycle. Kalau daily cycle ini lebih ke arah pekerjaan rutin harian ya. Pekerjaan rutin harian tujuannya adalah bagaimana kapasitas pabrik yang sudah ada itu bisa dipertahankan sesuai dengan desainnya seperti itu. Ini adalah beberapa proses kerja yang ada di Pupuk Kaltim mengenai pengelolaan aset. Akan kita bahas satu persatu mengenai detailnya ya. Nah, ini mengenai pengelolaan aset. Kalau di Pupuk Kaltim itu ketika ada suatu pekerjaan pemeliharaan ya, itu ada prioritinya. Ada prioritas 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini tergantung daripada impact-nya ya, dampaknya. Apabila ada temuan terkait dengan kegagalan equipment itu tidak segera di follow up, itu kapan akan gagal, nah itu ada prioritinya, sehingga nanti resources yang ada itu akan dikerahkan pada priority yang utama. Kalau misalkan ada 10 pekerjaan di mana di situ prioritinya beda-beda, misalnya ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, itu yang menjadi prioritas pertama untuk dikerjakan adalah yang prioritas 0. Kemudian nanti dilanjut pada prioritas yang selanjutnya seperti itu. Nah, itu ada kajiannya, ada gatekeeper-nya. Biasanya ketika ada permintaan dari pihak operasi terkait dengan order ya, work order suatu pekerjaan. Nah, itu ada gatekeeper-nya yang di situ ada yang terdiri dari beberapa tim ya, untuk membahas mengenai itu sebenarnya termasuk priority berapa. Nah, dari situ baru dibuatkan jumlah yang termasuk emergency mana, yang urgent mana, yang serius mana, yang normal mana, yang non critical mana, seperti itu. Kemudian untuk dalam pemeliharaan aset ada klasifikasinya. Ini adalah tujuannya untuk melihat nanti untuk memudahkan klasifikasinya ya. Kalau PM01 itu adalah breakdown maintenance, kemudian kalau PM02 itu corrective maintenance dan sebagainya ya. Nah, kalau di Pupuk Kaltim itu dibedakan masing-masing order. Kalau untuk calibration misalkan ini kaitannya dengan peralatan-peralatan instrumen biasanya adalah PM07 kalau itu ordernya berupa calibration. Kalau improvement yang terkait dengan improvement itu adalah pakai kode PM05. Sebenarnya ini adalah untuk memudahkan histori datanya, karena penting histori data ini untuk melakukan improvement ke depannya seperti itu, untuk memudahkan pencariannya. Ini adalah beberapa klasifikasi di dalam pemeliharaan aset di Pupuk Kaltim. Kita menggunakan SAP Bapak dan Ibu semua ya untuk tool yang digunakan dalam pemeliharaan asetnya. Kemudian ini adalah masalah turnaround ya. Kalau kita bicara tentang maintenance itu ada yang maintenance harian ya, ada juga yang maintenance setiap 2 tahun sekali. Kalau di Pupuk Kaltim itu TA, turnaround ya, atau overhaul lah kalau bahasa umumnya ya. Terkait dengan aset itu kita 2 tahun sekali biasanya. Tujuannya adalah setiap TA itu harapannya ada improvement. Yang selama ini kan sebelumnya itu 2 tahun, harapannya bisa menjadi lebih lama lagi. Misalkan 2,3 tahun atau 2,5 tahun. Nah, selalu ada improvement. Bagaimana durasi TA ini, waktu antar interval TA itu selalu meningkat. Harapannya adalah tentu dengan adanya interval TA yang jauh lebih lama, yang diharapkan adalah untuk meningkatkan profit perusahaan seperti itu. Kalau dulu 1,5 tahun, kalau sekarang sudah hampir kurang lebih sekitar 2 tahun sekali untuk di PKT. Nah, itu ada kajiannya bagaimana melakukan improvement agar interval dari TA to TA itu bisa lebih jauh lagi. Nah, ini yang proses perpanjangan TA ya. Metode-metode yang kami pakai di dalam melakukan proses kerja perpanjangan TA itu ada RCA, kemudian ada FMCA, mungkin Bapak ada juga yang sudah tahu ya. Kemudian ada floated analysis seperti itu.
mungkin detailnya ini adalah setiap melakukan sebuah kajian ini ya, ketika kita menunda TA anggap aja, tentu itu ada risiko terjadinya schedule shutdown di tengah jalan kalau misalkan tidak dievaluasi secara maksimal ya. Nah di situ ada kajiannya di RCA apa yang menjadi bottleneck kalau misalkan TA-nya kita undur menjadi 3 tahun. Nah itu semua dilakukan verifikasi. Kira-kira equipment mana yang tidak bisa ditahan sampai 3 tahun untuk TA-nya, untuk interval TA-nya ya. Nah, itulah dikaji. Kira-kira memungkinkan tidak kalau misalkan kita extend TA-nya tidak 2 tahun tapi 3 tahun. Seperti itu. Itu ada analisis cost and benefit. Ini tim Pak ya, tim semua yang melakukan kajian, tidak departemen tertentu tidak, tapi ini adalah dibentuk tim untuk melakukan kajian apakah turnaround atau overhaul dari suatu pabrik itu bisa di-extend atau tidak seperti itu. Ini adalah beberapa hasil kajian RCA ya. Contoh misalnya adalah salah satu kajian RCA. Setiap di PKT itu selalu ada ketika kejadian itu berulang kegagalannya itu selalu dilakukan RCA maupun yang katastrofik, kejadian-kejadian katastrofik. Kejadian-kejadian katastrofik misalkan terjadi unscheduled shutdown. Nah, itu selalu ada RCA-nya. Hasil evaluasinya seperti apa yang menjadi penyebab terjadinya schedule shutdown seperti itu. Jadi ada 2 hal yang menjadi poin ya, kapan dilakukan RCA. Satu, yang terkait dengan equipment itu berulang kali mengalami kegagalan. Yang kedua adalah equipment yang ketika fail itu memberikan dampak yang cukup besar. Ini adalah contoh dari hasil RCA yang kami lakukan di PKT. Ya mungkin Bapak juga ada sebagian yang di perusahaan lain yang sudah menerapkan implementasi RCA ini ya. Ada failure event-nya apa, kemudian ada failure mode sampai dicari ke physical root-nya, ke human root sampai ke latent root-nya seperti itu dalam melakukan kajian root cause analysis ini. Kemudian ini adalah hasil RCM ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga menerapkan RCM. Kalau RCM itu bicaranya mengenai apa fungsi alat itu, kemudian functional value-nya apa, mode gagalnya seperti apa, impact-nya akibat kegagalan seperti apa, sampai nanti ketemu apa yang harus dilakukan. Apakah harus dilakukan PM, berapa lama PM itu harus dilakukan, intervalnya, apakah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Seperti itu. Ini adalah contoh daripada RCM. Kemudian proses kerja improve plan ya. Kalau improve plan itu selalu ada usulan dari unit kerja tertentu yang akan melakukan improve plan ya. Apakah itu visible atau tidak, itu ada timnya juga. Di PKT ada namanya Departemen PPE yang bertugas untuk mengumpulkan seluruh usulan dari beberapa unit kerja untuk melakukan improvement. Nah ini form usulannya. Form usulannya itu biasanya dari unit kerja manapun. Nah itu dikumpulkan dalam suatu unit kerja tertentu. Kemudian dilakukan managing of change. Dikaji. Apa usulannya, alasannya apa. Kemudian kelengkapan alasannya juga ini juga dibuat. Kemudian setelah ada managing of change, ada desain. Ada desainnya seperti apa, dibahas. Kemudian biasanya kalau setiap perubahan itu selalu diikuti oleh ada namanya HAZOP ya, Hazard and Operability Study. Apa ya dampaknya apa yang terjadi apabila improvement itu dilakukan seperti itu. Kemudian setelah dilakukan kajian setelah implementasi itu ada namanya penutupan managing of change. Artinya pekerjaan itu sudah dilakukan, itu harus ada reportnya bahwa itu sudah dilakukan. Itu harus ditutup ya, ada namanya di penutupan terkait dengan improve plan. Nah ini ada proses kerja yang terkait dengan utilisasi aset ya. Setiap bulan itu selalu dimonitor mengenai aset yang beroperasi tersebut, apakah sudah sesuai desain apa tidak. Kemudian kalau misalkan terjadi losses itu diinventarisir, lossesnya karena faktor apa? Faktor eksternal, karena faktor yang terkait dengan business related influence ya. Ini kalau business related influence itu biasanya akibat dari ini, cut rate ya, cut rate produk karena faktor misalkan harga murah di luar sehingga nggak menguntungkan kalau misalkan kita
beroperasi di rate 100%, kita perlu rate 95%. Atau kita change, misalnya kita rubah karena produk amonia sekarang harganya tinggi, maka kita yang pabrik ureanya kita turunkan rate-nya, kita maksimalkan untuk penjualan amoniaknya seperti itu. Kalau untuk maintenance biasanya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan schedule shutdown ini ya, kalau misalkan maintenance. Atau karena faktor operasional, kesalahan operasi. Misalkan salah mengoperasikan sehingga menyebabkan pabrik unscheduled shutdown seperti itu. Atau faktor eksternal, kalau faktor eksternal ini biasanya dari supply gasnya Pak, atau supply bahan bakunya ya. Nah, itu semua diinventarisir dan di monitor setiap bulan kalau di Pupuk Altim seperti itu. Ini mungkin dilanjuti aja sama dengan seperti yang sebelumnya mengenai proses kerja asset utilization. Ini intinya setiap total produksi maupun konsumsi energinya selalu dimonitor setiap bulan. Apa yang menjadi kendala dan apa yang bisa diimprove ke depannya seperti itu. Kemudian proses kerja peningkatan keandalan. Yang saya sampaikan tadi di Pupuk Altim itu dari hasil tadi ya asset utilization maupun pemeliharaan itu selalu ada meeting setiap bulan, itu ada meeting bersama untuk melakukan improve apa yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya skill shutdown dari apa-apa yang kejadian-kejadian yang terjadi maupun yang akan terjadi. Artinya belum terjadi tapi ini dibahas bersama ya mengenai program preventif dan predictive maintenance yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya skill shutdown seperti itu. Ada juga proses kerja peningkatan keandalan. Bagaimana keandalan itu juga bisa saja itu breakdown-nya banyak ya, tapi kita kumpulkan dalam satu waktu. Jadi ada breakdown tertentu yang kita manage. Harapannya banyak breakdown yang banyak itu kita kumpulkan, dijadikan satu di dalam time frame tertentu seperti itu. Nah, ini ada pola kebijakan maintenance-nya di Pupuk Altim ya. Kita menerapkan adanya 5 basic ya, 5 basic maintenance. Yang pertama adalah condition based maintenance. Ini lebih banyak kepada piping biasanya, piping system ya, kita menggunakan condition based maintenance. Kemudian rotating equipment juga condition based maintenance. Kalau time based maintenance ini lebih ke arah peralatan-peralatan yang instrumentasi, misalnya time based maintenance. Misalkan yang terkait dengan transmitter kita lakukan biasanya mungkin 10 tahun sekali kita ganti karena impact-nya apa? Khawatirnya adalah lifetime dari peralatan ya. Kita biasanya time based maintenance. Kalau failure based maintenance itu lebih ke arah peralatan yang apabila itu fail itu tidak menyebabkan dampak operasional dan dampak apapun. Misalkan pressure gauge. Kalau di instrumentasi pressure gauge. Kalau pressure gauge itu kalau misalkan fail itu nggak ada masalah. Nah, itu kita base-nya adalah base failure based maintenance. Kemudian yang tidak tercakup di dalam tiga strategi ini itu kita melakukan redesign. Apakah dengan condition based maintenance, dengan strategi time based maintenance maupun failure based maintenance itu tidak bisa efektif untuk menghilangkan angka unscheduled shutdown, maka langkah selanjutnya adalah melakukan redesign. Baik itu redesign terhadap prosedur maupun dalam hal equipment seperti itu. Dan yang terakhir adalah strategi yang kami lakukan adalah failure finding. Kalau failure finding ini adalah terkait dengan tes fungsi interlock ya, Kalau di instrumentasi itu ada namanya safety system ya. Nah ini kan itu hidden biasanya. Itu akan bekerja pada saat dibutuhkan ya. Kalau safety system itu sifatnya pasif ya, bukan aktif. Kalau kontrol itu adalah aktif ya. Nah ini biasanya failure finding. Failure finding itu akan kami lakukan biasanya di setiap TA. Kita lakukan function test interlock system. Semua kita lakukan pengecekan yang sifatnya hidden failure seperti itu. Nah ini adalah mapping sistem manajemen aset yang ada di Pupuk Altim itu ada 9 kelompok, ada 9 cluster ya. Pertama adalah terkait dengan manajemen akuisisi aset, kemudian manajemen keandalan, manajemen produksi, manajemen inventory, kemudian manajemen penerimaan dan pergudangan, eksekusi penerimaan dan sebagainya. Ini kami kelompokkan, Pak. Kalau di Pupuk Altim itu ada kelompok-kelompoknya. Dan ini saling terintegrasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya seperti itu. Nah, secara garis besar mengenai aset yang di PPKT itu adalah
kita sudah menerapkan namanya RCM, RBI, kemudian RCS. RCS ini lebih ke arah bagaimana pengelolaan material manajemen ya. Kita basisnya adalah basis reliability. Karena equipment yang kita stok di gudang itu sangat merupakan uang yang tidak bergerak. Makanya ini ada seberapa banyak inventory yang harus kita stok di gudang. Karena kalau misalnya terlalu semua equipment kita stok materialnya di gudang, tentu inventory cost-nya pasti besar. Nah, ini ada kajiannya namanya RCS, Reliability Center Spare Part. Di sini adalah untuk melihat mana-mana yang memberikan dampak yang cukup besar, itulah yang akan di stok di PKT seperti itu. Kemudian di PKT juga menerapkan adanya membangun aset health monitoring ya. Aset monitoring ini untuk melihat kondisi aset, apakah aset itu sehat atau tidak, itu ada monitoringnya. Ini kita kembangkan sendiri dengan IT. Itu data-datanya adalah berupa log sheet yang dari operation maupun data-data DCS, kemudian dari oil analysis, dan semuanya itu dimasukkan di dalam satu software aplikasi yang disebut Mindtech, nanti akan kita bahas di belakang, Mbak ya. Gitu, seperti itu. Nah, yang paling penting di dalam pengelolaan aset sebenarnya adalah PDM dan PM. Bagaimana preventive maintenance itu efektif, kemudian predictive maintenance efektif, sehingga kegagalan aset yang terjadi itu tidak ada. Nah, semua ini terangkum di dalam work management, manajemen kerja ya. Itu ada evaluasinya. Kalau misalkan itu masih terjadi PM dan PDM-nya masih sudah dilakukan, akan tetapi masih banyak terjadi unscheduled shutdown, nah itu ada namanya reliability engineering. Kalau di tempat kami ada reliability engineer yang mengevaluasi apakah PM dan PDM yang sudah kita lakukan itu efektif apa tidak, dan apa yang harus dilakukan ke depannya, seperti itu. Kemudian ada juga namanya performance monitoring, ya, ada KPI-nya. Karena kalau kita nggak bisa melakukan monitoring, tentu kita tidak akan bisa ngontrol. Makanya ada namanya KPI. Nah, di kita ada KPI-nya. Misalkan PPM compliance-nya harus 100%, misalkan angka reliability-nya sekian persen. Nah, itu ada yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu semua ya, yang integrasi bagaimana integrasi sistem manajemen aset yang ada di PKT. Nah, ini secara garis besar ya. Ini ada plannernya itu ada 2. Planner rutin dan planner TA. Kalau ini outage itu planner maksudnya TA. Kemudian ada kalau planner rutin itu harian. Semuanya ini terintegrasi. Ada transaksi poin ya antara satu sistem dengan sistem lainnya, itu adalah berhubungan. Contoh misalnya operasi. Operasi itu selama ini kalau misalkan ada temuan kegagalan equipment, itu selalu dia menyampaikan work request. Ada work request. Kemudian dari work request ini, maintenance planner itu akan menerbitkan work order. Work order itu yang akan dikerjakan oleh eksekutor. Kemudian eksekutor juga memberikan feedback ke maintenance planner mengenai apa kegagalannya apa, kemudian berapa lama dikerjakannya, material yang digunakan apakah berbeda antara yang sudah diplanningkan di awal dengan aktualnya, seperti itu. Nah, ini sistem ini adalah terjadi secara berkesinambungan dengan menggunakan SAP seperti itu. Toolnya adalah SAP. Kita biasanya ada meeting koordinasi itu setiap hari dengan operation untuk membahas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan setiap hari, dan juga ada meeting evaluasinya setiap bulan, seperti itu. Nah, ini terkait dengan material manajemen. Kalau terkait dengan material manajemen di kami itu ada dibagi 3 ya. Strategic spare part, kemudian ada inventory policy, sama outage management. Kalau outage management ini ke arah spare part untuk TA. Itu terpisah dengan spare part untuk yang pekerjaan-pekerjaan PM, PDM, sama korektif. Nah, untuk yang post outage ini biasanya untuk yang lead time-nya yang sangat panjang, Bapak Ibu ya. Biasanya kalau misalkan rotor dari steam turbin atau kompresor yang berhubungan dengan kalau misalkan kita beli sekarang itu nggak bisa datang dalam waktu cepat.
Nah, biasanya kita itu yang akan kita stok juga. Ada juga yang kita stok adalah yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang PM, PDM, sama korektif seperti itu. Nah, semua itu kita menerapkan ini apa namanya long term service agreement ya dengan vendor yang kita buat. Biasanya kita kontrak dalam apa namanya price agreement ya. Biasanya misalkan setahun harganya sekian, tapi tidak kita taruh di PKT, materialnya ditaruh di tempatnya yang punya barang ya, misalkan vendor tertentu ya. Nanti ketika dibutuhkan, itulah yang akan kita bayar. Tapi harganya sudah di awal sudah kita sepakati seperti itu. Kemudian ada juga yang sistemnya aliansi stok. Kalau aliansi stok itu Pupuk Kaltim ini kan anak perusahaannya Pupuk Indonesia ya. Nah itu biasanya karena spare part-nya sama, maka kita melakukan aliansi stok. Kalau misalnya barangnya sama antara dengan pabrik-pabrik pupuk yang lain, nah itu stoknya cuma satu saja. Nanti ditaruh di mana, ketika ada kebutuhan baru kita ambil seperti itu. Ini adalah terkait dengan material manajemen. Ini adalah terkait dengan barang-barang yang perlu untuk kita stok di gudangnya. Ada dua, ada permintaan item baru sama material code. Kalau material code ini lebih ke arah pembelian barang ini akan dibeli ketika ada permintaan dari user atau dari eksekutor, tapi tidak di stoknya. Tapi ada material code-nya kalau di sini. Ada material code-nya, tapi tidak di stok. Nanti ketika dibutuhkan material ini, kita tinggal menyebutkan material code-nya. Misalkan material code sekian tolong di-order. Ini baru dilakukan order oleh pengadaan seperti itu. Tapi tidak disimpan di gudang. Beda dengan untuk item yang di stok. Kalau item yang di stok ini adalah ini disimpan di gudang kami. Ini sudah tidak perlu user untuk meminta barang ini untuk di-order. Ini otomatis kalau sudah menyentuh ROP-nya, reorder point-nya, material ini pasti sudah langsung automatically di-order ya, di-order oleh pengadaan seperti itu. Ini beberapa key performance indikator yang di PKT Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah kita ada overall plan effectiveness itu harus di atas 85%. Itu sebagai leading indikatornya. Kemudian plan reliability index kita menargetkan PRI-nya adalah di atas 90%. Kemudian juga ada maintenance cost, investment cost, run cost, sama dan film compliance. Ini menjadi KPI di dalam pengelolaan aset di pabrik pupuk seperti ini. Ini ada beberapa indikator yang menjadi goals dari kami yang akan dicapai setiap tahunnya seperti ini. Ini mengenai overall plan effectiveness, ini adalah availability, kali performance, kali quality. Mungkin saya nggak jelaskan ini. Ini kan hanya formula aja, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Nah, kemudian ini aset health monitoring yang saya sampaikan tadi. Aset monitoring kita ini menggunakan handheld ya, yang dibawa ke lapangan. Nah, ini setiap equipment itu kita record nilainya berapa. Semua itu akan masuk ke dalam sebuah dashboard nantinya. Baik itu data-data yang dimasukkan secara manual lewat handheld ini maupun data-data yang dari DCS. Kenapa lewat handheld ini? Ada sebagian misalkan pengukuran suhu, yang di situ tidak terekod di DCS. Nah, ini kita ambil manual di lapangan, tapi langsung dimasukkan lewat handheld seperti itu. Seperti ini. Jadi masukannya adalah misalkan tangki oli, oke apa enggak statusnya, kemudian seperti itu. Nah, dimasukkan secara manual, sudah terprogram di dalamnya, tinggal dimasukkan. Ini sudah ada juga tag list-nya ya, tag number-nya ya. Dan jadwal dari equipment tersebut sudah ada juga di sistem. Nah, ini mengenai yang terlibat di dalam pekerjaan tadi yang asset health monitoring itu ada departemen PPE, laboratorium, safety, operation, inspection maupun di maintenance. Semuanya itu terlibat di dalam memasukkan data-data equipment yang safety, memasukkan mungkin explosion-nya berapa, misalnya area itu juga ada dimasukkan juga. Termasuk analisa laboratorium, analisa dari sebuah larutan atau sebuah gas. Dia ada semua data-data dari semua departemen ini dikumpulkan jadi satu, sudah ada dashboardnya untuk memonitor
head monitoringnya si equipment seperti itu. Ini data-datanya, Bapak-Bapak Ibu ya, data-data dari DCS, Eloctite. Kalau ini tadi Simala ini adalah laboratorium ya, maupun data-data dari SAP juga terintegrasi. Nah ini untuk PKT proaktif ini adalah software yang dibangun oleh Pupuk Kaltim sendiri, seperti itu. Dashboardnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, contoh dashboardnya ya. Jadi semua level manajemen bisa melihat ini. Berapa yang kondisi sekarang, misalkan yang posisinya bagus, berapa equipment yang perlu perhatian, berapa itu termonitor semua. Nah ini dashboardnya seperti ini. Kita bisa melihat semua apa yang equipment yang kali kan aset health ya, yang critical berapa, yang normal berapa. Jadi kita bisa tahu. Oh sekarang Pupuk Kaltim ini untuk pabrik berapa, misalkan ini aset yang normal itu 60%, yang perlu perhatian 23%. Yang perlu perhatian khusus itu adalah 16% seperti itu. Nah itu termonitor Bapak Ibu semua, termasuk KPI terkait dengan berapa PM compliance-nya sekarang, waste time-nya berapa, seperti itu termonitor seperti itu. Mungkin itu aja dari saya Pak Edi. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan, kalau perlu ada diskusi. Baik Pak Samsul, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, ini sangat rinci ya, sangat jelas juga ini pengalaman praktis yang dilakukan di PKT. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Diskusi ini mulai dari yang ada di chatnya dulu Pak. Ini sebentar. Ini dari Pak Andri Febrianto nih. Terkait dengan pengelompokan aset sebagai tahap awal proses manajemen aset fisik, pengelompokannya didasarkan pada apa? Apakah per bidang, mekanik, instrumen elektrikal, atau ada model pengelompokan lain di Pupuk Kaltim? Terima kasih. Oke, makasih Pak Edi. Pak, selamat Pak Andri Febrianto. Kalau ya pengelompokannya itu memang benar Pak, itu kan dibagi dalam bidang 3 bidang ya, electrical, kemudian instrumentasi sama mechanical Pak. Itu aja sih Pak. Nah itu biasanya ada kajiannya Pak. Pengelompokan itu kita menggunakan namanya ECR ya, Equipment Criticality Analysis ya, ECA Pak, Equipment Criticality Analysis. Nah itu dikaji apakah masing-masing equipment itu akan memberikan dampak pada 4 bidang. Bidang safety, health, kemudian environment, sama operasional. Nah, semua itu dikaji dalam sebuah tim, dampaknya seperti apa, kemudian kalau misalkan itu terjadi kegagalan, itu apa yang terjadi, berapa besar dampaknya terkait dengan aspek safety, terkait dengan aspek health, kemudian environment, dan operasional. Nah, semua equipment itu dikaji berdasarkan kajian bersama tuh Pak, seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini dari Pak Widya Ananta Prabawa, Adaro Power. Terima kasih Pak Samsul. Terkait manajemen pemeliharaan, berapa persen pemeliharaan preventif, condition based, prediktif dibandingkan korektif? Apa kiat Pupuk Kaltim untuk meningkatkan plan maintenance? Kemudian untuk strategic part, berapa persen besarnya dari nilai inventory, Bapak? Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Kalau untuk terkait dengan apa namanya yang tadi ya, yang berapa persen Pak? Kita mungkin sekitar dari work order Pak ya. Kalau work order mungkin sekitar 70% itu preventive maintenance Pak. Preventive maintenance 70%, mungkin sekitar 20% itu adalah apa namanya, kalau yang korektif kecil sekali, sekitar 10%. Kalau untuk yang condition based monitoring itu adalah condition based monitoring maintenance itu sekitar 20% seperti itu Pak. Kalau inventory itu mungkin kita itu hampir sekitar 3% Pak, 3% ya untuk inventory ya, 3% dari nilai maintenance Pak, kurang lebih sekitar segitu Pak. Inventory yang besar, cukup besar di PKT memang, karena posisinya kan cukup remote Pak ya, kalau beda dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang dekat dengan daerah-daerah yang Jakarta ya mungkin tidak perlu, karena mungkin kalau untuk
pengiriman barang lebih cepat. Kalau di PKT selama ini mungkin sekitar 3%. 3% ininya nilai dari inventory-nya, dari maintenance cost seperti itu, Pak. Berapa Pak kira-kira kalau pupuk Kaltim, Pak? 3% itu nilainya berapa? Besar banget Pak itu Pak, emang Pak. Kurang lebih Ya. di kita itu sekitar 1,5-an Pak ya, 1,5 ya. 1,5 apa itu? 1,5 T Pak untuk inventorinya ya. 1,5 T ya. Ini kan saya baru tahu, wah ini nilai barang yang diam di gudang 1,5 T ya. Iya, ya. Kalau lebih segitu Ya, Pak. ya. Karena kita Ya. banyak ini Pak, banyak di insuran aset ya. Insuran aset misalkan kayak rotor Pak. Rotor itu kan mahal sekali Pak ya. Rotor. Nggak mungkin kita nggak spare itu. Kalau misalkan terjadi kegagalan, misalkan rotornya rusak gitu, rotor turbin ya rusak, atau rotor kompresornya rusak. Itu kan kalau kita beli itu mungkin bisa datang itu mungkin kurang lebih 6-9 bulan Pak. Nggak mungkin. Kalau misalkan ada kerusakan, kita akan berhenti berproduksi Pak. Makanya itu kita meskipun nilainya besar, kita spare itu Pak, seperti itu. Iya, oke. Lanjut lagi. Pertanyaan Pak Erik Lau, izin bertanya, bagaimana mengantisipasi pelaksanaan operation maintenance di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Seperti yang kita tahu bersama, hampir semua perusahaan mengurangi jumlah masuk karyawan. Apa yang dilakukan PKT untuk antisipasi hal ini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Memang kalau di kami Pak diterapkan separuh Pak, 50%. 50% itu work from home ya, work from home. Tetapi kalau misalnya ada pekerjaan urgent, itu tetap kita bisa masuk ke kantor seperti itu. Kemudian kita secara berkala dilakukan tes PCR Pak. Semua karyawan itu mungkin sekitar sebulan sekali itu ada tes PCR Pak, yang rutin kita lakukan seperti itu. Kemudian karyawan juga dibatasi untuk keluar kota seperti itu. Itu yang dilakukan oleh perusahaan Pak, seperti itu Pak selama ini. Jadi intinya kita ada pengaturan memang dengan kondisi pandemi seperti ini, ada pengaturan manpower yang masuk ke pabrik, tetapi tetap mempertimbangkan aspek pekerjaan itu tetap terselesaikan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan seperti itu Pak. Mungkin itu Pak jawab yang seperti itu. Ya, ini sebelum lanjut saya juga ingin bertanya tadi tentang aset register tadi Pak. Itu standar yang diacu PKT apa Pak? Yang aset register? Aset register itu kan semua ini Pak Edi ya, semua aset yang intinya sekecil apapun tuh terregister Pak, terdaftar ya. Kemudian di situ ada juga bill of materialnya, klasifikasinya apa juga. Misalnya klasifikasi itu apakah itu critical, non critical itu terini Pak, terinform gitu seperti itu Pak Edi. Ada apa yang ada acuan yang dipakai nggak itu Pak? Kan ada ISO atau apa gitu. ISO ya, berdasarkan ISO Pak, ada header-headernya tuh Pak ya. Oke. Ya. Itu pupuk Kaltim 1 sampai yang terbaru seragam itu cara membuat asetnya. Seragam Pak, seragam. Oh seragam ya, oke, nggak tahu. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan dari Pak Budi. Apakah mengukur juga tactical dan non-tactical maintenance? Definisi non-tactical seperti apa ya? Kalau diukur rata-rata nilainya berapa? Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Yang non-tactical ini kan biasanya yang ini Pak, yang rutin ya. Kalau non-tactical itu biasanya yang pekerjaan-pekerjaan rutin. Yang tactical itu biasanya lebih ke arah yang strategi untuk improvement Pak. Mungkin lebih banyak memang kalau di kami Pak itu masih banyak yang non-tactical ya dibandingkan tactical ya. Karena memang masih kita baru implementasi terkait dengan strategi maintenance itu baru tahun sekitar 2010-an Pak. Masih kita ini berkembang, masih kita tahap untuk memperbaiki. Ini baru pilot plan yang tadi saya sampaikan tuh asset health monitoring itu baru satu pabrik sebagai pilot project Pak. Itu yang di pabrik 1A ya. Kita padahal punya 5 pabrik ya. Ininya masih tahap pengembangan ke depannya. Ini setiap tahun memang ada pengembangan apa yang dilakukan di satu pabrik yang sudah bagus mengenai komplit, mengenai ada planning, ada scheduling. Nah itu
tahap itu dilimplementasikan di tempat lain seperti itu, Pak. Oke. Kalau nilainya tadi, ini kalau diukur rata-rata nilainya kira-kira gambarannya seperti apa nih Pak? Ini pertanyaan. Oh, secara umum mungkin ini Pak Edi ya, ya mungkin sekitar 70-30 lah mungkin Pak. Yang 70 itu masih non taktikal Pak ya, 30 baru taktikal mungkin Pak ya. Seperti Ya. itu Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan Pak Muhammad Iksan. Izin bertanya Pak, dari paparan dikatakan pergantian transmitter 10 tahun sekali. Apa tidak terlalu lama Pak? Untuk transmitter elektronik lifetime rata-rata usianya berapa tahun? Ya, Lewat kalau 5 tahun akurasinya bagaimana? ya. Oke, Pak. Makasih Pak Edi. Sebenarnya kalau transmitter yang untuk indikasi Pak, kita tidak ada time based maintenance Pak ya. Kalau dari manufaktur kan kurang lebih sekitar 15 tahun itu kalau lifetime transmitter ya, 15 tahun. Cuma kita yang melakukan time based maintenance itu adalah yang terkait dengan proteksi sistem interlock ya, interlock system atau SIS. Karena apa? Kalau yang SIS itu kita untuk menghindari terjadinya failure ya. Meskipun di manufaktur bilang itu adalah 15 tahun, tapi kita average kita lakukan 10 tahun kita ganti. Kemudian bagaimana kita memastikan antara 0 sampai 10 tahunnya itu bagus? Nah, kita ada namanya setiap turnaround kita lakukan calibration untuk melihat apakah ada drift apa tidak di pembacaannya, Pak, seperti itu. Itu yang kami lakukan, Pak. Tetapi di tempat kami juga ada yang sistemnya tidak tunggal, Pak, nggak tunggal ya. Artinya sistemnya redundant, transmitter itu dibuat redundant atau bahkan 2 out of 3 danger votingnya. Nah, itu tidak kita lakukan time based maintenance, tapi based on condition based maintenance. Tapi untuk yang equipment yang single, artinya hanya satu transmitter sebagai sistem proteksi, itu kita lakukan time based seperti itu. Itu Pak yang kami lakukan di PKT, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Budi Cahyono. Izin bertanya, untuk development aplikasi ini dilakukan oleh siapa dan berapa lama waktu penyelesaiannya? Untuk mencakup berapa plan? Perkiraan biayanya? Ada pengalaman dari kondisi unhealthy misalnya 30% diimprove menjadi di bawah 10%. Bagaimana strateginya? Terima kasih. Oke, makasih Pak Budi. Pak, ya terkait dengan pertanyaan Pak Budi, Pak, ini dikembangkan oleh IT PKT, Pak, sendiri ya, dikembangkan oleh IT PKT sendiri. Kalau untuk ini waktunya itu kurang lebih sekitar 3 bulan tuh Pak untuk pengembangan aplikasi ini, Pak. Dan baru diimplementasikan di satu pabrik ini, Pak. Ini sekarang ini sebenarnya baru tahun lalu nih dikembangkan ya. Kemudian tahun ini diimplementasikan di satu pabrik lagi, di pabrik 5. Kalau kemarin pabrik 1A, sekarang sudah diimplementasikan di pabrik 5. Tadi apa yang satu lagi, Pak? Ini perkiraan biaya nih. Kalau mobilis, walaupun internal, kira ada ininya hitungan cost-nya kayak itu, Pak. Nah, itu dikembangkan oleh engineer sendiri, Pak. Engineer di PKT sendiri nih, Pak. Saya nggak tahu kalau ininya ya berapa ya ininya ya. Tapi ini tidak lewat pihak ketiga, enggak, Pak. Ini dia meng-hire orang-orang yang ini biasanya, Pak. Di kita itu meng-hire orang-orang yang teman-teman baru lulus dari kuliah, itu di-hire. Nah, di-hire mengembangkan aplikasi ini seperti itu. Nah, kalau misalkan anunya enggak tahu saya nilainya berapa ya. Karena ini IT yang bertugas ini mengembangkan mengenai aplikasi-aplikasi itu dipegang oleh IT, Pak, di PKT, Pak, seperti itu. Ya, kalau improvementnya apa sudah dirasakan, Pak? Ini dari pemasangan yang PKT proaktif ini tadi. Iya, Pak. Kalau improve-nya ini Pak, lebih dari sisi reliability itu meningkat, Pak, yang di pabrik 1A ya. Artinya itu kan everyday itu kan bisa ketahuan mana yang kurang sehat peralatannya itu bisa langsung terdeteksi, Pak. Nah, itu langsung di follow up. Seperti itu. Itu lebih efektif dibandingkan dengan tidak ada ini aset monitoring ini, Pak. Itu terasa kalau di pabrik yang sudah implement itu angka security itu turun, Pak, dibandingkan dengan sebelumnya seperti itu. Karena follow up-nya jelas itu lebih cepat seperti itu. Lebih cepat ketahuan seperti itu, Pak. Karena itu kan ada ininya, Pak, ada kayak AI-nya, Pak ya. Kalau misalkan temperaturnya sekian melebihi dari settingnya itu nanti ada ininya. Jadi di aset registernya itu berwarna merah, Pak, seperti itu. Ya.
Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Pak Effendi Kusuma. Izin bertanya Pak, terkait kondisi pandemik saat ini, apakah PM tetap dilaksanakan 100% ataukah ada pengecualian dalam pelaksanaan PM, Pak? Jika ada pengecualian, bagaimana cara mengantisipasi dari sisi sistem terkait penjadwalan PM secara otomatis yang dilakukan oleh sistem, Pak? Terima kasih. Baik Pak, makasih Pak. Terkait dengan PM, itu selama pandemi ini tetap PM itu 100% Pak. Harus PM compliance 100%, tidak ada pengecualian. Yang kami lakukan adalah ini apa namanya, hanya priority aja yang korektif Pak. Kalau memang nggak penting itu ditunda seperti itu. Tapi untuk PM, karena PM ini adalah untuk mencegah failure Pak ya, failure equipment, maka itu harus 100%. Seperti itu Pak. Tidak ada, kalau selama pandemi ini tetap komit di Pupuk Kaltim itu 100% pekerjaan tidak boleh terdisrupsi lah seperti itu Pak. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan Pak Edi Masrianto. Apa perbedaan mendasar antara predictive maintenance, preventive maintenance, dan corrective maintenance dalam manajemen aset, khususnya pupuk? Terima kasih Pak. Kalau PM preventive maintenance itu adalah pekerjaan rutin yang kita melakukan itu TLC ya Pak ya, tightening, lubrication, and cleaning Pak. Itu preventif Pak ya. Preventif itu ya pokoknya dilakukan itu, ada 3 hal itu. Kalau prediktif itu lebih ke arah melihat tren dari suatu kondisi, misalkan kondisi temperatur misalkan, kok temperaturnya naik terus, ini kapan akan fill? Nah, seperti itu Pak. Itu diprediksi. Ada forecastingnya kalau yang predictive maintenance seperti itu. Seperti misalkan vibrasi dari sebuah peralatan rotating. Itu ada trennya. Misalkan naik terus setiap bulan ini ada kenaikan sekian mikron, bulan berikutnya sekian mikron. Nah, itu nanti akan diprediksi kapan itu akan fill. Nah, sebelum fill biasanya akan kita lakukan perbaikan, Pak, seperti itu. Kalau korektif itu beda lagi. Kalau korektif itu sudah fill peralatan itu, baru dilakukan perbaikan seperti itu, Pak. Kalau PM itu belum fill juga, tapi tidak ada melakukan forecasting, tidak ada kalau PM. Pokoknya jadwalnya lakukan gitu, seperti itu. Kalau yang korektif ini berapa persen, Pak, dari pengalaman di PKT ini? Korektif itu sekitar 10%-an, Pak. Kalau 10% ya? Jumlah ini loh Pak ya, jumlah work order Pak ya. Tapi kalau jumlah main hour-nya itu lebih besar memang. Kalau PM itu kecil sekali, kalau main hour mungkin sekitar hanya 10% main hour. Lebih banyak main hour itu lebih banyak ke korektif. Kalau korektif kan pekerjaan besar Pak ya. Kalau preventif kan memang kecil ya dari sisi main hour ya. Cuma kalau dari sisi order memang ordernya itu kan semua equipment di PM ya, di preventive maintenance. Nah, itu pasti banyak jumlah ordernya. Tapi kalau jumlah main hour-nya kecil, kalau PM. Yang lebih banyak pekerjaan korektifnya. Meskipun ordernya sedikit, tapi membutuhkan main hour yang cukup banyak, Pak, seperti itu. Ya, oke. Baik, berikutnya lagi Pak Widya lagi ya. Ini Pak Widya lagi. Pak Samsul izin menambah pertanyaan, dalam situasi COVID, apakah terjadi penurunan plan OII terkait dengan utilisasi yang mungkin menurun? Apabila terjadi, apa kiat Pupuk Kaltim untuk preservasi aset dalam menghadapi situasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Widya. Selama pandemi Pak, kita tetap dituntut untuk utilisasi aset 100% Pak. Tidak ada penurunan ini ya. Semua kita lakukan memaksimalkan ini Pak, yaitu tadi yang saya sampaikan. Bagaimana menjaga agar aset ini tetap utilisasinya 100%. Salah satunya itu tadi yang dilakukan setiap bulan itu ada tracing terhadap karyawan. Itu 100% selalu dilakukan tes PCR untuk memastikan, artinya tidak mengganggu secara operasional lah. Memang benar-benar karyawan yang masuk ke dalam pabrik itu benar-benar sehat seperti itu, Pak. Baik, berikutnya lagi dari Pak Pamor Gunoto, Unrika. Izin bertanya Pak Samsul, dalam penentuan priority work order apa ada SOP-nya? Siapa yang berwenang menentukan priority work order ini, Pak? Terima kasih.
Terima kasih Pak. Tadi sampaikan Pak, itu kan ada priority 0, 1, 2, 3, 4 tadi Pak ya. Kalau di pupuk Altim itu ada Pak, memang priority itu ya. Guidance-nya sudah ada. Yang menentukan itu adalah tim Pak. Tim itu terdiri dari operation. Operation itu yang punya aset ya, artinya orang operasi yang lebih paham apabila alat ini gagal, apa yang terjadi. Nah itu biasanya adalah superintendent operation, sama ada lagi satu reliability Pak. Reliability superintendent yang berfungsi untuk menentukan oh ini benar ini priority-nya priority 0 gitu, seperti itu Pak. Itu yang jadi itu adalah tim Pak, ada gatekeeper-nya lah yang yang melakukan setiap pagi Pak, setiap work order ya, setiap work request yang masuk itu setiap pagi selalu dibahas apakah benar ini, kan bisa saja mungkin operator di lapangan dia memasukkan mungkin kegagalan equipment ini mungkin priority 0 semua gitu. Nah, itu nanti bisa dirubah pada saat meeting pagi, Pak. Pada saat meeting pagi diverifikasi oleh superintendent operation sama dari maintenance seperti itu, Pak. Jadi ada titik temunya, tidak langsung dari operator langsung jadikan tidak ada screening awal, nggak ada Pak seperti itu. Mungkin itu ya yang dilakukan di pupuk Altim, Pak. Secara prosedur ya. Baik, berikutnya Pak Erik Lau lagi nih. Di PKT apakah facility maintenance services apakah terintegrasi dengan sistem SAP ini atau dibuat environment sendiri? Oh, facility engineer biasanya di kita itu Pak, ya di SAP juga Pak. Itu lewatnya kalau di kami Pak nggak di maintenance ya, tapi di ISTEK ya, inspeksi teknik. Nah, facility engineer itu adanya di sana. Memang berbeda memang kalau di yang saya tahu itu kalau misalkan di LNG ya, LNG Badak itu facility engineer itu adanya di maintenance. Tapi kalau di pupuk Kaltim itu adanya di inspeksi teknik departemen. Jadi memang terpisah itu di pupuk Kaltim seperti itu, Pak. Dari Pak Muhammad Iksan lagi ini izin bertanya lagi Pak, di PKT apa ada program investasi peralatan atau upgrade sistem tertentu tiap tahun? Kalau ada masuk ke bagian mana dari sistem pengelolaan aset? Oke, terima kasih Pak Ihsan. Di PKT memang ada investasi Pak, investasi yang setiap tahun ada ya, ada memang baik terkait dengan upgrade maupun penambahan equipment baru. Nah itu biasanya ada kajiannya Pak. Setiap usulan itu ada namanya LCC nanti, Life Cycle Cost Analysis ya. Itu nanti di Departemen Reliability Pak. Jadi semua usulan itu nanti masuknya ke Departemen Reliability. Itu dilakukan di sana, dikaji apakah itu ada benefitnya atau tidak. Itu baru dikeluarkan Pak, iya atau tidaknya Pak, seperti itu. Ada screeningnya juga Pak. Jadi tidak semua usulan itu selalu disetujui seperti itu Pak. Dilihat cost and benefitnya seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Iksan lagi. Ini Pak Muhammad Ilyas. Bagaimana pembagian tim kerja? Apa ada yang khusus menangani preventive maintenance saja? Ada yang khusus breakdown maintenance saja? Bagaimana dengan pekerjaan yang sifatnya urgent yang mesti dikerjakan saat itu juga? Apa ada tim khusus? Kalau di PKT tidak ada Pak, semua satu tim itu baik yang breakdown, yang PM, yang korektif itu jadi satu eksekutornya Pak. Maksudnya tidak ada pembagiannya ya, pembagiannya semua dia pekerjaannya all maintenance seperti itu Pak. Cuma memang yang bagian evaluasi terpisah Pak, yang itu tadi saya sampaikan di Departemen Reliability ya, yang evaluasi. Tapi untuk eksekusi itu adanya di departemen masing-masing, misalkan instrumen sendiri, electrical sendiri, kemudian mechanical sendiri seperti itu Pak. Baik, berikutnya Pak Supriyadi Sosro. Maaf Pak Samsul, tanya di PKT ada turnaround berapa tahun sekali Pak? Kalau ada, pernahkah di PKT ada breakdown maintenance yang banyak kita hindari breakdown maintenance itu? Terima kasih Pak Supriyadi. Terima kasih Pak Supriyadi. Kalau di PKT Pak, kalau untuk TA memang ada setiap 2 tahun sekali Pak. Schedule-nya 2 tahun sekali, tapi itu belum tentu 2 tahun. Yang tadi saya sampaikan ada namanya evaluasi interval TA itu Pak. Apakah bisa di-extend? Harapannya itu sebenarnya kalau sekarang itu setiap TA tidak tentu 2 tahun. Kalau dulu
itu per 2 tahun. Tapi kalau sekarang itu dikaji apakah lebih dari 2 tahun. Itu ada timnya juga Pak, apakah bisa di-extend seperti itu. Kalau untuk breakdown Pak, di kita memang juga cukup tinggi juga kalau di PKT ya, karena sangat sulit terutama di bidang instrumentasi dan electrical ya. Itu yang barangnya hidden lah. Kalau misalkan apa terjadi, beda dengan mechanical ya. Kalau mechanical itu ada tren ya, ada tren. Tapi kalau instrumentasi electrical itu seketika biasanya, feel-nya langsung feel gitu tanpa ada pemberitahuan lebih awal gitu. Kalau misalkan mechanical itu cenderung masih bisa kita ketahui lebih awal seperti itu. Itu Pak dari saya Pak Adi. Oh ya, mungkin saya ingin menanyakan lebih lanjut yang tentang apa failure yang instrumen ya Pak, yang electrical tadi. Itu nggak ada ini Pak, dari pengalaman sejauh ini sama sekali nggak bisa terdeteksi itu. Kapan kalau apa berapa lama lagi fail itu nggak bisa terdetek ya? Nggak bisa Pak Edi. Untuk saat ini belum ada Pak teknologi yang ini Pak ya, yang bisa mendeteksi itu Pak. Yang bisa kita lakukan sekarang Pak, bagaimana membuat itu reliable itu adalah dengan konfigurasi danger voting 2 of 2 atau 2 of 3 Pak. Yang kami lakukan di PPO Kaltim seperti itu Pak. Karena tidak ada satupun teknologi yang sekarang bisa memprediksi kapan secara aktual peralatan itu akan fail Pak, seperti itu. Memang benar, manufaktur sudah men-state bahwa lifetime dari suatu transmitter misalkan 15 tahun Pak ya. Itu kan baru uji laboratorium Pak artinya. Pada saat dipasang di lapangan itu kan banyak faktor Pak ya. Faktor panas, faktor lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi dari lifetime alat itu ya. Makanya di kami Pak, bagaimana untuk meningkatkan itu tidak terjadi breakdown, itu yang kami lakukan adalah dengan melakukan improvement dengan membuat danger voting 2 of 2 atau 2 of 3 Pak, sesuai dengan critically safety-nya seperti itu. Itu Pak yang kami lakukan di UPKT Pak. Baik, ini ada pertanyaan atau apa nih pertanyaan ya dari Bu Nani Arjani, ini Makassar ini Pak. Mohon izin bertanya di luar konteks Pak Samsul, titipan pertanyaan dari adik saya. Apakah PKT membuka lowongan untuk fresh graduate base luar Kaltim dalam waktu dekat ini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau untuk rekrut sekarang Pak itu langsung dihandle oleh Pupuk Indonesia Pak. Jadi sekarang rekrutnya tidak parsial Pak ya. Karena kan sekarang Pupuk Indonesia itu kan sebagai holding company-nya ya. Jadi yang merekrut dari pusat biasanya itu Pak. Tidak parsial ke anak perusahaan. Kalau dulu kan memang setiap anak perusahaan diberikan kewenangan untuk rekrut ya. Tapi kalau sekarang langsung ke Pupuk Indonesia seperti itu Pak. Oke, baik. Berikutnya nih dari Pak Mus Mulyadi, PT PIM, ini kan Pupuk Iskandar Muda. Pak Samsul, bagaimana menyesuaikan interval turnaround GTG dengan pabrik NH3 dan urea? Terima kasih, dari PIM saudara sendiri nih Pak. Kalau di PKT itu kan generatornya ini Pak banyak ya, artinya kita oversupply ya. Artinya selama ini kalau di PKT semenjak kita bangun 2 STG yang kapasitasnya 60 mega, satu STG 30 mega ya. Kita bangun setelah Kaltim 5 ini kita bangun 2 Pak, ada tambahan 60 mega. Nah, untuk program perbaikan generator itu tidak berbarengan dengan pabrik amonia maupun urea seperti itu, karena kita oversupply Pak kalau dari sisi power generation-nya ya seperti itu. Satu generator pun mati nggak ada masalah kalau di PKT tidak ada cartridge sama sekali Pak, seperti itu. Karena ya tadi kita banyak generatornya, STG-nya 2, kemudian GTG-nya ada 3 seperti itu. Oke, ini yang di chat ini sudah habis. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi sebelum ada pertanyaan sambil nunggu, saya bertanya lagi, Pak. Ya silakan Pak Edi. Tadi ada salah satu KPI tadi itu ada plan reliability index ya Pak ya? Ya betul Pak Edi. Ya Pak Edi. Nah itu menghitungnya gimana? Tadi kalau tadi itu rumusnya cuma sudah langsung berdasarkan jumlah jam operasi aja gitu. Apakah hanya itu saja atau ada sebenarnya ada sub-subnya ada beberapa gitu loh?
Itu aja Pak. Jadi jumlah yang dicanangkan misalkan ini Pak Edi ya. Itu kan sebenarnya sama dengan uptime dibagi uptime plus downtime Pak sebenarnya itu Pak. Iya. Sebenarnya sama dengan itu Pak. Artinya misalkan kita menginginkan dalam 1 tahun misalkan beroperasi misalkan harinya misalkan 360 hari Pak. Kemudian 5 hari kita pakai untuk perencanaan shutdown Pak ya. Tetapi 360 hari ternyata ada breakdown di tengah jalan. Anggap aja 10 hari gitu Pak ya. Berarti yang aktualnya berarti hanya 350 Pak. Dibagi dengan 360 tadi Pak. Seperti itu. Sederhananya sekali Pak. Itu aja sih Pak. Secara formula. Baik, terima kasih. Ini sudah muncul pertanyaan lagi Pak. Izin bertanya lagi Pak, dalam paparan Bapak mengatakan tes fungsi interlock ISD sistem tiap TA yang interval waktunya 2 tahun bahkan ingin diperpanjang lagi. Apa saat ada breakdown, shutdown tidak dilakukan tes fungsi interlock? Mengingat interlock termasuk hidden problem. Ya, makasih Pak. Memang kalau fungsi interlock Pak itu dilakukan saat TA Pak ya, TA to TA lah ya, artinya interval TA to TA seperti itu. Namun pada saat terjadi breakdown itu dilihat harinya Pak. Kalau memang harinya cukup, biasanya kita lakukan Pak. Kalau misalkan kan kadang kalau misalkan breakdown itu kan tidak lama Pak ya, sehari 2 hari selesai langsung startup lagi ya pabrik itu ya. Itu nggak bisa kita lakukan Pak. Yang paling kita lakukan adalah hanya verifikasi saja yang ada problem sebelumnya seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke. Silakan lagi yang ingin bertanya lagi. Bisa langsung. Kalau di pabrik pupuk itu katakan yang corrective maintenance ya. Iya Pak. Yang breakdown maintenance itu yang paling menduduki urutan pertama apa Pak? Ini yang yang sering dan dominan gitu, artinya dampaknya luar biasa dari loss yang terjadi. Iya Pak, itu sebenarnya hampir semua sama Pak Edi ya. Instrumen juga cukup besar juga Pak. Kalau instrumen itu biasanya jumlahnya cukup banyak Pak, tapi harinya sedikit ya. Tapi kalau mechanical kayak misalkan piping dan segalanya itu kan butuh waktu lama perbaikannya Pak Edi. Seperti itu Pak. Jadi memang kalau dari sisi jumlah hari unschedule itu memang paling dominan dari sisi mechanical ya, rotating maupun statiknya Pak ya. Misalkan exchange-nya problem misalnya, itu kan butuh waktu perbaikannya lama seperti itu Pak. Tapi kalau dari sisi quantity Pak, quantity unschedule memang lebih banyak dominan di electrical sama instrumentasi Pak, seperti itu. Kalau di pupuk Kaltim Pak. Quantity Pak ya. Tapi kalau kuantitinya banyak, tapi waktu perbaikannya nggak lama, nggak selama yang mechanical sama statik Pak. Biasanya gitu Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan Pak Erik nih muncul lagi. Tambah satu pertanyaan Pak, maaf. Mengapa PKT memilih SAP? Kalau itu saya ini Pak, itu kalau SAP itu kan pertimbangan dulu kan yang dulu sebenarnya pakai Avantis ya di pupuk Kaltim sendiri Pak ya. Kemudian setelah ada PIHC itu di sana diseragamkan Pak. Jadi seluruh unper PIHC itu menggunakan SAP Pak. Tapi kalau pertimbangan itu saya mohon maaf Pak, saya nggak tahu ya dulu kenapa harus. Karena sebenarnya banyak ya kalau misalnya tools sistem manajemen aset ini yang dipakai di dalam manajemennya kan banyak, ada Maximo, ada SKF ya, terus ada SAP. Cuma kalau apa yang mendasari, ya saya kurang tahu tuh Pak. Ya, mohon maaf Pak, yang itu. Oke. Sambil nunggu pertanyaan lagi nih, kita sampai 17.15 nggak apa-apa ya Pak ya? Atau? Nggak apa-apa, silakan aja Pak Edi. Ya, oke. Kita manfaatkan semaksimal mungkin sampai 17.15 nih kan. Ya, bertanya pada praktisi yang luar biasa. Silakan nih kita sampai 17.15. Kalau personel instrumentasi, ini tanyaan background teknik fisika nih Pak. Ini berapa orang nih Pak di pupuk Kaltim Pak?
Total orangnya Pak Edi ya? Ya, Total orangnya kita sekitar 60 Pak Edi. 60. 60 ya, khusus di instrumentasi itu Pak. 60 personel Pak, betul. Ya, ya, ya. 60 personel, kita lebih banyak masih ini Pak, banyak teknisinya Pak ya. Kalau kita paling sekitar proporsi mungkin sekitar di 3 itu, kalau di 3 itu sekitar 10-an lah, 10-an Pak. Di 3 10. Yang engineer-nya Pak? Engineer-nya saya punya 2 Pak. 2 aja. Oh, 2 saja nih Pak. Wah, untuk menangani 5 pabrik tadi Pak. Iya betul betul Pak. 2 orang aja Pak. Iya, iya, iya. Kalau dari aplikasi tadi memang dirasakan sangat ini ya, ada banyak improvementnya ya Pak ya, yang proaktif tadi. Betul Pak Edi. Kalau yang proaktif itu sangat membantu Pak, karena tadi Pak lebih tertangani lebih awal Pak, karena kita tahu kalau dulu kan kita nggak tahu aset mana yang fill Pak. Kalau ini kan tidak perlu dari orang Pak ya, karena kita bisa manajemen itu bisa ngelihat dari dashboard Pak. Kita bisa ngelihat dashboardnya, dilihat yang problem mana nih, oh ini ada yang merah nih aset ini, nah kita langsung bisa tahu Pak. Kalau dulu kan kalau tidak terinform dari bawah Pak, itu nggak akan tahu kita gitu. Nah, overview-nya kan sekarang lebih luas Pak, kita bisa langsung tanpa harus bertanya kan, by system semuanya itu sih Pak. Itu aja sih kelebihannya Pak. Itu proaktif ini sudah terintegrasi dengan SAP juga ya, otomatis ya Pak, nyambungnya ya? Itu karena SAP itu karena ini Pak ya, apa namanya, proprietary Pak ya, itu kita manual Pak Edi, manual. Datanya diambil manual Pak. Oh, memang tidak diinginkan adanya yang langsung nyambung otomatis saja gitu. Kalau nyambung otomatis mungkin cost-nya besar banget tuh Pak. Oh gitu. Ya, karena itu kan harus ke ini ya, ke providernya Pak ya. Kayak misalkan data DCS masuk ke sistem itu, ke SAP kan juga harus ada ininya Pak ya, ada interface-nya Pak ya. Makanya ini sistemnya Pak, kita bangun sistem sendiri. Kalau yang lain langsung ini Pak, terintegrasi Pak. Misalnya data DCS itu automatically Pak, automatically bisa masuk yang DCS. Iya. Data DCS otomatis masuk, sama yang memasukkan secara manual. Operator yang memasukkan data-data manual itu automatically masuk ke proaktif tadi Pak. Sama data-data SAP ditarik secara manual di SAP terus di-upload di sistem ini Pak. Seperti itu Pak Edi. Enggak, maksud saya misalkan ada kegagalan transmitter atau valve itu larinya ke aset register di SAP gitu loh, misalkan. Atau enggak, itu enggak tersambung Pak kalau yang itu Pak Edi. Adanya di ini ya. Tersambung ya. Enggak tersambung. Adanya di ini Pak. Ini sebenarnya duplikasi Pak, duplikasi dari SAP sebenarnya. Di sini juga ada aset register juga Pak. Sama Pak. Isinya ini sama dengan SAP. Cuma kalau gitu yang di proaktif ini ya. Ya betul. Aset registernya sama persis Pak dengan di SAP. Cuma kan masing-masing aset register itu, satu equipment itu kan dia punya ini Pak, punya parameter normal tidak normalnya kan ada itu Pak ya, di masing-masing equipment Pak ya. Kalau di SAP kan itu statik Pak ya, nggak ada data yang masuk ya. Nah kalau yang di proaktif ini Pak itu ada Pak. Aset, misalkan aset register misalkan FT1201 misalkan. Nah itu yang menjadi parameter sehatnya apa sih dia sih 12 FT1201 itu ada di sini Pak, di konfigurasinya ada. Kalau misalkan seperti itu Pak Edi. Oke, baik. Ini ada pertanyaan masuk lagi Pak. Aset dari Pak Andri Febrianto ya. Aset reliability sangat ditentukan oleh keandalan peralatan mekanik, instrumen dan elektrikal dalam suatu sistem aset. Bagaimana meyakinkan alignment antara ketiga kelompok aset tersebut dengan kondisi tiga kelompok aset tersebut dikelola oleh VP yang berbeda? Misalkan Pak Samsul VP pemeliharaan instrumen, ada VP yang mechanical, electrical. Nah ini koordinasinya bagaimana? Mungkin ya pertanyaannya itu. Baik Pak, di kami Pak itu kan ada VP yang mengintegrasikan dari seluruh VP eksekutor Pak. Kalau kami kan VP eksekutor Pak ya. Instrumen, electrical, mechanical itu adalah lebih ke arah eksekusi pekerjaannya. Tapi VP yang mengintegrasikan bagaimana plant ini memiliki reliability yang bagus,
angka aslinya juga turun. Nah, itu adalah VP keandalan, Pak, yang bertugas untuk melakukan analisis ya, analisis terkait dengan kondisi plan secara keseluruhan, Pak, seperti itu. Tetapi dari VP-VP masing-masing eksekusi ini, VP instrumen, electrical, mechanical juga memberikan masukan kepada VP keandalan karena mereka juga membutuhkan data realnya ya, aktual realnya seperti apa itu yang lebih banyak tahu kan dari ini ya, dari eksekusi seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang disampaikan, Pak. Ya, sambil menunggu lagi pertanyaan yang masuk. KPI yang di Pupuk Kaltim ini apa juga ada benchmark dengan ya mungkin pabrik pupuk lainnya di Indonesia atau mungkin di luar negeri ada referensi ini yang terbagusnya, yang apa world class performance indicatornya kayak gini ya, PKT ada masih, oh ini ada yang sudah lebih bagus atau ini gap-nya sekian, ini ada kajian tentang itu enggak? Iya, Pak, kalau untuk yang 2 parameter, Pak, yang tadi UEE, Pak, yang kita base-nya base yang world class, Pak, yang UEE, Pak, yang overall equipment effectiveness atau overall plan effectiveness, sama PRI, Pak. Sebenarnya itu PRI kan juga reliability, Pak, yang kalau kita bicara PRI sebenarnya itu reliability sih sebenarnya. Itu kita mengajukan kepada world class company, Pak. Tapi kalau yang lain kayak maintenance cost, kemudian investment cost yang sesuai RKP itu memang based on ini, Pak, ya, anggaran dari awal, Pak, seperti itu. Intinya ada 2 parameter aja, Pak, yang kita comply dengan benchmark dengan luar, sama yang satu lagi, Pak, yang PM compliance, Pak. PM compliance kita itu kan sebagai leading ya, leading indikatornya ya. Artinya kalau PM-nya bagus, mestinya angka schedule satu itu rendah mestinya, Pak, seperti itu, Pak, ya. Karena kita sudah preventif, artinya pencegahan di awal, harapannya tidak ada unschedule gitu. Artinya tidak ada peralatan itu fail di tengah jalan seperti itu, Pak. Itu idealnya, Pak, ya. Tapi faktanya masih tetap ada gitu. Nah, itu dievaluasi kenapa PM-nya sudah ada, kemudian breakdown kok masih ada gitu. Nah, itu yang bertugas melakukan evaluasi itu adalah keandalan, Pak, seperti itu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Pak Andri Febrianto lagi, bagaimana dengan struktur organisasi pemeliharaannya Pak Samsul, terutama struktur planner pemeliharaan? Apakah ada di masing-masing VP pemeliharaan atau ada di luar VP pemeliharaan? Oke, makasih Pak Edi. Saya jawab, Pak. Ya. Terkait planner, Pak, planning itu, ini Pak Andri ya, Pak Andri, untuk di PKT itu planner itu ada 2. Itu rutin ya. Kalau rutin itu adanya di keandalan pabrik. VP keandalan pabrik yang bertugas melakukan planning untuk pekerjaan rutin harian ya. Kemudian juga ada planner untuk turnaround, untuk project overhaul ya. Nah, itu adanya di VP perencanaan dan pengendalian turnaround seperti itu. Itu kalau di Pupuk Kaltim ada dua VP yang bertugas untuk melakukan perencanaan pekerjaan. Untuk rutin itu adalah di VP keandalan, untuk perencanaan TA itu ada di VP Rendal TA seperti itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan Pak Budi Santoso. Izin bertanya. 1. Bagaimana dengan jadwal tes fire water system, pompa-pompa dan lain-lain dilakukan periodik berapa kali dalam setahun? 2. Untuk jadwal TA pabrik dilakukan secara teratur setiap 2 tahun atau lebih dipaskan dengan dekat waktu habisnya running hours gas turbin. Atau ada gas turbin enggak nih pupuk ini, Pak? Ada, Pak. Iya, ada, Pak. Oke, Pak. Dengan fire water, Pak. Kalau fire water itu kita periodik setahun, Pak, ya. Karena tidak terkait dengan operasional ya. Kalau pabrik kan tidak bisa dilakukan setiap hanya untuk tes sistem harus mati kan, Pak. Kalau untuk tes sistem itu kan harus mati kondisinya, Pak. Pabrik itu harus shutdown, Pak, ya. Untuk fire kita setahun sekali, Pak, untuk fire ya. Kemudian terkait dengan jadwal TA itu kita lakukan biasanya 2 tahun sekali. Itu normalnya, Pak, ya. Tapi nanti ada kajian lagi apakah bisa nggak di-extend seperti itu. Tapi kalau gas turbin, Pak, itu tidak ada pilihan. Kalau gas turbin itu kita tidak ada untuk melebihi dari running hour.
karena itu impact-nya cukup besar terkait dengan sisi mechanical ya. Karena kita cukup dari sisi power kita berlebih. Kalau sudah running hour-nya sudah cukup untuk gas turbin, Pak, kita langsung lakukan pekerjaan maintenance-nya, Pak. Tidak ada penundaan untuk gas turbin, Pak. Kecuali ada case-case tertentu yang memang ada 2 generator yang lagi problem gitu dan harus running melebihi running hour-nya, itu Pak. Tapi kalau tidak ada case, Pak, itu tetap kita akan sesuaikan untuk schedule maintenance-nya gas turbin itu sesuai dengan running hour-nya, Pak. Itu sudah ada ketentuannya, Pak. Kalau CI berapa, kalau MI berapa, gitu seperti itu. Kalau HGPI berapa running hour gitu. Itu Pak Budi dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, ini masih saudara juga nih Pak Mulyadi PT Pupuk Iskandar Muda ini Pak. Pak Samsul di PKT untuk menyelesaikan troubleshooting dan RCA dan menghasilkan reliability yang bagus sehingga meningkatkan KPI perusahaan dan departemen sehingga tidak menimbulkan human error dan system error. Nah, ini tentang RCA, Pak. Ya, kalau RCA, Pak, itu memang kita lakukan, Pak. Seperti saya jelaskan di awal ya, RCA itu ada 2 hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan yang problem yang berulang, Pak. Misalkan pompanya kok rusak-rusak terus gitu, nah itu di RCA kan. Itu yang pertama. Case yang kedua adalah problem yang katastrofik, apapun itu problemnya, Pak. Kalau itu terjadi menyebabkan pabrik itu shutdown, itu di RCA kan seperti itu. Di RCA dilakukan RCA, apa yang menjadi penyebab itu. Nanti itu ada muncul rekomendasi apa yang harus dilakukan ke depannya agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali seperti itu, Pak. Itu sampai ke human error, ke physical atau hidden latennya apa yang menjadi penyebab seperti itu, Pak. Tidak melihat apa yang terjadi, tidak, tapi sampai ke dalam apakah ada kesalahan operasional atau apakah ada kesalahan prosedur seperti sampai ke situ, Pak. Tapi tidak, kalau di RCA itu tidak melihat siapa yang salah, tidak, tapi lebih ke arah kenapa itu terjadi dan bagaimana ke depannya seperti itu, Pak. Kalau di kami seperti itu, Pak, tidak mencari siapa yang salah, siapanya tidak ada, tapi mencari kepada kenapa itu terjadi seperti itu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari Pak Safri. Apakah pernah melakukan maintenance benchmarking dengan perusahaan sejenis? Satu-satu aja nih, Pak. Pak, kalau yang benchmarking memang kita sudah pernah melakukan, Pak. Benchmarking itu kami lakukan ke LNG, Pak, LNG Badak ya. LNG Badak, bagaimana struktur di sana mengenai perampingan organisasi ya, Pak ya. Kemudian kita juga melakukan ke ini, Pak, PJB, Pak. Kita juga melakukan benchmarking ke PJB mengenai bagaimana maintenance di sana seperti itu. Yang sudah lebih dulu mereka mendapatkan sertifikat ISO 55000, Pak, seperti itu, yang sistem manajemen aset ya. Kita pernah dua perusahaan yang pernah kita lakukan benchmark, apa-apa yang mereka lakukan di sana yang dapat kita implementasikan di Pupuk Kaltim, kita implementasikan seperti itu, Pak. Itu yang terkait dengan benchmarking, Pak, seperti itu, Pak. Baik, yang kedua, apakah sudah dilakukan maintenance audit internal atau eksternal? Oke, Pak, kalau untuk audit, Pak, audit maintenance ya, kita lakukan memang, Pak, di internal maupun eksternal, Pak ya. Di internal kita kan mengadopsi yang tadi Pak yang saya sampaikan, ada sistem manajemen produksi yang manufaktur itu, Pak, yang manufacturing excellence. Kita setiap tahun kita ada audit internal sekali, Pak, untuk mengenai sistem maintenance yang dimiliki di Pupuk Kaltim itu kita selalu audit, Pak. Kemudian yang eksternal, karena Pupuk Kaltim sudah terakreditasi ISO 55000, juga ada audit eksternal seperti itu, Pak. Baik, berikutnya nomor 3, untuk strategi material apakah digunakan min-max atau reorder point? Baik, Pak, untuk yang strategi material, Pak Safri ya, kita memang sudah ada ditentukan minimumnya berapa, maksimumnya berapa, sama reorder point-nya. Jadi kalau sudah menyentuh reorder point itu automatically langsung di reorder untuk pembeliannya, Pak, seperti itu. Ya, memang benar, Pak, strategi material ini sudah kita lakukan yang min-max sama reorder point, Pak. Baik, ini ada dari Pak Teddy Handoko, hampir kelewatan ini. Izin bertanya,
bagaimana optimalisasi menggunakan suatu aplikasi online yang memonitor kinerja atau status peralatan atau mesin di pabrik pupuk? Ya Pak, yang tadi saya sampaikan Pak, kita namanya Mentec ya. Mentec itu adalah salah satu aplikasi yang kami gunakan untuk melakukan monitoring aset healthy ya, healthy dan tidak healthy-nya suatu equipment Pak ya. Nah itu sangat efektif banget Pak bagi kami, dengan adanya itu cukup besar lah dampaknya untuk menurunkan angka anti shutdown Pak. Seperti saya jelas tadi, Mentec Pak kalau nama aplikasinya itu integrasi dari berbagai ini ya data ya, baik dari data DCS maupun Eloxit yang diambil operasi maupun data-data dari selain DCS dan Eloxit tadi Pak, seperti itu. Yang dari laboratorium juga masuk itu data-datanya seperti itu. Baik, sambil nunggu lagi, ini masih 5 menit Pak. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Ini saya bertanya, ini selain yang PKT proaktif ini dalam waktu dekat yang sedang dikembangkan atau yang dirasakan perlu oleh PKT, aplikasi jenis apa lagi Pak? Kalau yang terkait dengan aset Pak, belum ada Pak ya Pak. Tapi memang ada Pak wacana nanti itu ada aplikasi yang terkait dengan ini Pak, yang melihat untuk memudahkan pekerjaan Pak ya. Itu ada aplikasi yang berkaitan dengan ketika untuk melihat equipment di lapangan Pak, kita tidak perlu cek fisik dulu ke lapangan. Kan misalnya gini Pak ya, kalau misalkan ada sebuah permasalahan, seorang planner itu biasanya kan untuk memastikan kondisi di lapangannya, apakah itu perlu scaffolding atau perlu alat berat ketika mau melakukan pembongkaran alat itu Pak ya. Nah itu nanti kami akan berusaha untuk membuat sebuah aplikasi Pak yang lagi dikembangkan, yang belum Pak, tapi belum jalan, baru usulan. Itu adalah nanti setiap equipment itu ada gambar view-nya di lapangan. View-nya di lapangan itu ada seperti apa, kemudian cara melakukan perbaikannya seperti apa, itu jadi satu Pak, sehingga nanti harapannya adalah semua orang itu tahu Pak, artinya orang misalkan teknisi itu Pak ya, apa yang harus dilakukan ketika melakukan pengecekan alat ini, itu sudah ada prosedurnya di dalamnya Pak, seperti itu. Tool-toolnya apa yang dibutuhkan, itu sudah ada Pak, sehingga nanti harapannya adalah mempermudah pekerjaannya, tidak bolak-balik orang ke atas, misalkan naik ke atas, oh ternyata kuncinya nggak pas, kita ambil kunci yang baru. Nah itu menghindari seperti itu Pak, makanya nanti setiap aset register itu kalau misalkan ada countervalve, misalkan aja Pak, kita mau bongkar countervalve misalkan, itu sudah ada Pak prosedurnya, caranya bongkarnya seperti apa, kemudian tool yang digunakan apa saja, sehingga nanti mengurangi idle Pak, waktu idle yang bolak-balik orang ke atas, ternyata butuh chain block, kita turun lagi butuh chain block, seperti itu Pak. Itu mungkin Pak. Jadi ada kayak model 3 dimensi ya Pak ya? Betul Pak, betul. Seperti itu Pak, ya. Itu setiap item yang ada di aset register ini Pak, ada model 3D-nya ini nanti? Betul, harapannya seperti itu Pak Edi. Nah, kedepannya sehingga nanti lebih cepat orang Pak ya. Selama ini kan orang datang dulu ke sana Pak, ke lapangan. Ngecek dulu kuncinya butuh kunci berapa ini, alatnya apa aja yang dibutuhkan. Nah itu kan cukup lama butuh waktu Pak. Sehingga orang kesananya bisa langsung kerja dengan membawa segala resources yang dibutuhkan saat melakukan pemeliharaan seperti itu Pak. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini 2 lagi Pak pertanyaan nih. Sudah 17.13. Pak Muhammad Iksan nih, izin bertanya lagi Pak, di PKT PM-nya apa visual atau sebatas adanya abnormal sound? Pemahaman saya PM itu peralatan dicek harus detail. Jika cek detail apa tidak mengganggu operasional pabrik? Baik Pak, kalau untuk ini Pak, untuk PM kita memang ngeceknya secara visual Pak, cek visual kalau misalkan seperti kalau di rotating Pak itu kan cek visual misalkan dari sisi ininya level olinya kurang, kita tambah seperti itu Pak. Kalau di bidang instrumentasi biasanya kita ngecek ada nggak kebocoran di impulse line transmitter, kemudian ada nggak misalkan kebocoran di konektor seperti itu Pak. Itu yang dilakukan Pak untuk PM ya. Atau ada nggak yang sudah ada tanda-tanda kerusakan misalkan secara visual, melihatnya secara visual aja Pak kalau PM, tidak ada yang mengganggu operasional, tidak ada kalau yang untuk PM ya. Seperti itu Pak.
Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Budi Santoso nih. Untuk peralatan elektronik, apakah ada yang hot spares atau semuanya disimpan di warehouse? Semuanya disimpan di warehouse, Pak. Kecuali Pak ya, kecuali yang ini Pak, yang memang kalau yang untuk elektronik Pak, yang ada beberapa yang memang kita pasang redundant atau bahkan TMR Pak, triple module redundant ya. Tidak semua memang kalau yang single biasanya kita spare-nya di ini Pak, di warehouse semua seperti itu. Baik Pak, ini 17.14 sudah nyaris 17.15 karena waktu di Buntang juga mungkin sudah masuk ke maghrib nih ya Pak ya. Kita akhiri acara knowledge sharing kita ini sampai di sini. Terima kasih pada Pak Muhammad Samsul yang sudah mulai dari presentasinya luar biasa, diskusi sangat detail sekali, banyak hal yang dapat kita dapat masukan banyak, informasi banyak dari Pak Samsul ini. Terima kasih juga Pak Wijaya tadi yang sudah menyampaikan safety moment. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung pada acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Waalaikumsalam. Pak Edi. Ya, makasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, Pak Samsul. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eski. Ya, Pak. Sehat Pak. Ya, sehat-sehat Pak.